Selamat sore, hari ini persisnya tanggal 24 Mei 2016. Sengaja saya dan istri saya membuat video ini untuk mengklarifikasi sesuatu, menjelaskan sesuatu, tapi juga untuk memberikan peringatan. Jadi pelajaran buat teman-teman kita yang di luar sana tentang satu modus yang sedang berlangsung dipakai banyak hari-hari ini untuk menjatuhkan hamba Tuhan. Jadi saya mau cerita detailnya. 2 hari yang lalu persisnya tanggal 22 Mei 2016, saya baru aja selesai khotbah di satu gereja lokal di Jakarta. Di situ hamba Tuhannya bercerita kepada saya tentang satu modus yang dikenakan sama temannya orang Amerika. Bahwa temannya ini dijebak lewat rekaman video di webcam, dan kemudian rekaman video tersebut dipakai untuk memeras hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini sudah habiskan banyak uang, sampai di satu titik dia nggak punya uang lagi, dan videonya akhirnya dirilis juga ke publik dan nama hamba Tuhan ini rusak. Saya dengar cerita itu, saya pikir wah, mengerikan juga. Tapi juga pikiran saya penasaran, menarik juga gimana cara kerjanya. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Nah itu cerita saya dengar 2 hari yang lalu. Menariknya tadi pagi, ini 24 Mei, jadi persis 2 hari sesudah saya dengar cerita itu, tiba-tiba ada satu orang yang add saya di Facebook. Setiap harinya hampir banyak orang yang add saya di Facebook. Nggak semua orang saya approve. Dan saya tanya dulu, siapa orang ini? Dan orang ini memperkenalkan diri. Ya, kita memang nggak kenal, dia bilang, tapi boleh nggak saya berkenalan jadi teman? Dan saya bilang ya tentu saja boleh. Saya berusaha untuk baik di situ, sopan di situ, saya mengiyakan. Dan kemudian ternyata orang ini mulai kirim-kirim pesan lanjutan. Dia bilang, ya dia mulai tanya-tanya tentang aktivitas saya, apa yang saya lakukan, saya lagi di mana dan buat apa dan lain-lain. Ya saya jawab dengan seadanya. Tapi kemudian di satu titik dia mengisyaratkan kalau dia seperti butuh ngomong sama saya. Saya bilang oke, mau bicara apa? Dia bilang bisa nggak kita webcam? Dia bilang pakai Skype. Saya pikir aneh juga, kenapa harus pakai Skype? Dan tiba-tiba di titik dia memaksa untuk bicara pakai Skype, saya ingat cerita yang saya dengar 2 hari yang lalu. Saya pikir, kok ini mirip sama itu? Jadi saya penasaran sekali dan akhirnya saya ngomong sama istri saya. Saya ini ada kejadian kayak gini, orang ini add saya dan tiba-tiba dia nge-push saya untuk Facebook, untuk Skype. Mau diapain ya? Istri saya di situ bilang, ya udah, kalau gitu kita ikutin aja, kita lihat aja, kira-kira apa yang orang itu mau lakukan. Jadi saya akhirnya putuskan bersama dengan istri saya untuk kita Skype dengan orang ini. Jadi istri saya ada di situ bersama dengan saya. Jadi saya mulai ngomong sama orang ini, mulai bicara. Tapi kemudian tiba-tiba orang ini mulai tunjukkan gelagat-gelagat yang aneh. Dia mulai menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang vulgar. Dia mulai buka bajunya dan lain-lain. Videonya tuh sangat samar-samar, tapi ya gambaran itu cukup jelas. Jadi dia mulai buka bajunya satu-satu. Dia bilang dia lagi terangsang dan lain-lain. Akhirnya saya juga bingung gimana ngeresponinnya. Tapi karena kita udah tahu cerita ini dari 2 hari sebelumnya, saya akhirnya ya tanya sama istri saya pakai kode apa yang harus kita lakukan. Di situ istri saya kasih kode, udah ikutin aja, lanjutin aja. Maksud kita mau cari tahu apa yang kira-kira dia mau lakukan berikutnya. Jadi akhirnya saya ikutin. Saya berpura-pura di situ ikutin apa yang dia mau. Dia bilang coba sentuh bagian-bagian tertentu, ya saya sentuh. Saya ikutin. Bahkan sampai di satu titik dia sangat paksa saya untuk ayo dong buka bajunya, buka celananya dan lain-lain. Tapi saya nggak ikutin itu. Jadi kalau sampai nanti videonya nyebar, saudara bisa lihat saya nggak buat apa-apa. Baju saya tetap utuh, celana saya utuh. Tapi karena memang istri saya juga bilang udah ikutin aja. Jadi saya berpura-pura, ada gerakan-gerakan tertentu yang sengaja saya lakukan untuk pancing, pengen lihat apa yang selanjutnya orang ini mau lakukan. Coba mungkin istri saya jelaskan dari sisi dia. Ya jadi dari awal suami saya udah cerita soal ini. Waktu kemarin pulang kebaktian juga dia udah cerita. Nah nggak tahu kenapa ini kayak kebetulan banget. Orang itu ngontek 2 hari setelah kita tahu cerita ini. Jadi intinya saya udah tahu dari awal. Lalu ya udah saya bilang coba aja. Gak apa-apa, coba ada aku ini gitu. Saya bilang gitu, karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya bilang nggak apa-apa, aku assist, ada di samping kamu. Jadi pada saat kejadian itu saya assist ada di situ. Jadi saya yang kasih kode terusin, dan saya juga yang kasih kode untuk stop sih sebenarnya pada saat itu. Nah itu saya saksiin sendiri, dia nggak tahu saya ada di situ. Pada akhirnya sih dia tahu bahwa saya tuh tahu hal ini, orang itu tahu
Jadi dia ngancem-ngancem lah intinya kayak gitu. Jadi saya mau kasih sedikit gambaran. Kejadiannya ruangannya persis di sini, kursinya. Iya, di situ tuh. Jadi nanti kalau videonya sama, kalian akan lihat ini tempatnya memang ini kamar saya sama istri. Nah, kita selalu di sini. Jadi waktu kita rekam di situ, istri saya ada di sebelah sini. Jadi memang nggak kelihatan. Istri saya ada di sebelah situ. Terus pindah ke sini. Dan kemudian pindah ke kursi ini. Pindah ke sini. Jadi kita cuma ikutin aja apa yang orang ini minta, dan akhirnya sampai di satu titik kita pikir ya udahlah, udah kebaca modusnya, cara kerjanya, apa yang orang ini mau lakukan. Akhirnya kita stop. Jadi kalau sampai nanti videonya pun menyebar, ini kalau sampai saya nggak tahu apakah orang ini benar-benar akan sebar atau tidak, saudara bisa lihat, oh dari awal sampai akhir saya nggak pernah lakukan apa-apa, saya nggak ada buka baju. Kalau ada gerakan-gerakan tertentu, semuanya cuma pura-pura. Istri saya pun ada di situ bersama dengan saya, makanya kita buat video klarifikasi ini supaya nggak terbangun persepsi yang salah. Nah, saya jelaskan yang selanjutnya. Sesudah akhirnya kita cut, kita stop, saya langsung konfrontasi dia di situ. Karena selain kita penasaran gimana cara kerjanya, saya cari tahu di situ orang ini sebenarnya ada di mana sih, dia mau ngapain dan lain-lain. Akhirnya saya jadi tahu kemungkinan besar orang ini adanya di Singapura posisinya. Orang-orang yang dia add di Facebook itu rata-rata kalau nggak dokter itu hamba Tuhan. Jadi memang orang-orang yang punya uang untuk bisa diperas lah. Dan punya reputasi. Dan punya reputasi sehingga mereka bisa diancam. Nah, nggak lama sesudah percakapannya, saya bilang sama dia, sudahlah, kita akhirin aja. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Jadi screen capture-nya ada semua, saya simpan untuk barang bukti juga. Saya bilang, saya dari tadi pura-pura kok ngikutin apa yang kamu mau lakukan, karena saya tahu kamu mau peras saya. Sudahlah, kenapa sih kamu lakukan ini? Saya ngomong sama dia, dia masih pura-pura, enggak kok, saya memang lagi butuh seks dan lain-lain. Saya bilang, udahlah, saya tahu kok, dari tadi direkam semuanya, saya tahu kok. Saya bilang itu sama dia, kamu butuh apa? Kamu mau cari uang dengan ini? Jangan lakuin ini dong. Atau minimal kalau kamu lakuin ini sama saya nggak mempan. Istri saya ada di sini bersama dengan saya dari tadi. Dan langsung orang itu kemudian buka terang-terangan, iya, saya mau uang. Kemudian dia tunjukkan satu video yang ternyata dia sudah edit. Ada video saya, ada foto-foto saya, kemudian pelayanan saya dan lain-lain. Dan dia bilang, kalau kamu nggak kasih uang, saya akan sebarkan semua video ini sama gereja kamu, pelayanan kamu, Facebook kamu, di YouTube dan lain-lain. Saya sama sekali nggak takut. Saya nggak bilang, oh jangan disebar, mau kirim uang berapa. Jadi saya nggak tanya itu. Karena itu kan mengisyaratkan kalau saya memang salah, saya memang takut dan saya mau bayar dia. Saya nggak mau bayar dia dari awal. Semua screen capture-nya semuanya saya simpan. Saya cuma bilang terus dari awal, saya udah tahu kok apa yang kamu lakuin. Tolong jangan lakuin itu lagi. Saya udah save semua screen capture-nya untuk jadi barang bukti. Saya udah ngomong sama dia. Saya juga bilang istri saya ada bersama dengan saya dari awal. Jadi lakukanlah, terserah apa yang kamu mau lakukan. Nah, video ini sengaja kita rekam segera untuk kasih penjelasan dulu. Kalau kita harapkan sebelum videonya nyebar, sehingga kalau sampai videonya nyebar, sarannya ada dua. Satu, yang nggak penasaran ya jangan tonton sama sekali. Tapi kalau yang penasaran silakan tonton juga nggak apa-apa, karena kita udah kasih penjelasan terlebih dahulu apa yang ada di dalam video tersebut. Kalian nggak akan lihat sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Isinya acting, pura-pura. Istri saya ada di situ. Tapi lihat modusnya itu mengerikan sekali, berbahaya sekali. Kalau ada yang tanya berapa yang dia minta, saya nggak tahu, karena saya nggak tanya, dan saya memang nggak berniat bayar. Saya rada berharap videonya nyebar supaya jadi pelajaran gimana apa yang dia mau lakukan. Tapi di akhir dari videonya juga saudara akan lihat, saya akhiri begitu aja, nggak terjadi apa-apa, karena memang nggak terjadi apa-apa. Jadi itu alasan kenapa video ini dibuat, untuk kasih tahu duluan. Jangan kaget kalau ada video seperti itu sampai menyebar. Yang kedua, kalaupun sampai video itu menyebar, jadi pelajaran. Jangan sampai ada yang terjebak seperti itu. Oke, jadi saya dan istri saya sampaikan pesan ini, hati-hati. Kita hidup di hari-hari yang berbahaya sekali. Ya terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.